Selamat datang di channel Babat Damar Maya, salah satu channel yang mengupas tentang sejarah-sejarah Nusantara. Video kali ini, kita akan membahas kesaktian Kebo Iwa. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Kebo Iwa adalah salah seorang panglima militer Bali pada masa pemerintahan Prabu Sri Astasura Ratna Bumi Banten pada awal abad ke-14. Nama lain dari Kebo Iwa adalah Kebo Wandira atau Kebo Taruna yang bermakna kerbau yang perjaka. Pada masa itu, nama-nama binatang tertentu seperti kebo atau kerbau, gajah, mahisa atau banteng, banyak atau angsa, lazim dipakai sebagai titel kehormatan khususnya di Bali ataupun Jawa. Panglima muda yang bertempat tinggal di desa Belah Batu dan anak dari Panglima Rakian Buncing ini, sering digambarkan sebagai pemuda bertubuh tinggi besar yang menguasai seni perang, selain ilmu arsitektur. Undagi atau arsitek tradisional Bali ini membangun berbagai tempat suci di Bali dan tak segan-segan mengangkut sendiri batu-batu besar dengan kekuatan fisiknya. Mitologi kelahiran Pati Kebo Iwa disebutkan sebagai berikut. Di desa Belah Batu terdapat pasangan suami istri yang lama tidak mempunyai putra, yang akan menjadi penerus keturunan. Karena itu, mereka memohon kepada Dewata agar diberikan putra. Mereka berjanji akan memenuhi segala permintaan anak yang akan dilahirkan kelak. Kemudian para betara mengabulkan permohonan itu. Tidak berselang berapa lama maka hamilo istri orang itu. Setelah cukup masa kehamilannya maka lahirlah anak mereka dan kedua orang tersebut merasa sangat berbahagia dengan kelahiran anak mereka. Sayangnya, bayi yang baru lahir tersebut sangat aneh. Baru berumur 2 hari, anak itu sudah menghabiskan sebutir ketupat. Ketika berumur 1 minggu, ia sudah mampu menghabiskan 6 butir ketupat setiap kali makan. Setelah berumur 3 tahun, anak itu menghabiskan 1 periuk nasi setiap kali makan. Apabila di rumahnya tidak ada nasi, maka ia mencuri nasi tetangganya. Oleh karena rakusnya terhadap makanan, maka orang tuanya tidak sanggup memberikan makanan. Karena sifat rakusnya menyebabkan ayahnya sangat marah, apalagi mendengar aduan dari warga yang makanannya telah dicuri. Dalam puncak amarah, ayahnya pun menghunus keris akan membunuh sang anak. Sebelum dibunuh anak tersebut menanyakan tentang namanya, alasannya agar dia tidak tersesat di alam niskala atau kematian. Kemudian ayahnya menjawab, nama kamu adalah Kebo Iwa. Setelah mendengar bahwa namanya adalah Kebo Iwa, anak tersebut mulai beringas dan merasa diri sangat kuat, kebal, dan sakti. Karena itu, ayahnya tidak jadi membunuhnya. Karena sudah merasa tidak diterima orang tua, anak tersebut pergi menghadap raja di Puri Singamandawa. Oleh raja, ia diangkat menjadi pati dan diberikan tempat tinggal di Belah Batu. Segala kebutuhannya dipenuhi raja. Mulai saat itu, banyak wilayah yang mampu ditaklukkan Raja Bedahulu berkat kekuatan Pati Kebo Iwa bersama Ki Pasung Rigis dan Ki Ularan. Mulai saat itu, orang Bali memiliki budaya untuk langsung memberikan nama kepada anaknya. Pada masa kerajaan Majapahit itu dipimpin oleh Raja Tribuwana Tunggadewi, dengan patihnya yang paling terkenal dengan sumpah palapanya, sumpah untuk tidak menikmati kenikmatan dunia, bila seluruh wilayah Nusantara belum dipersatukan di bawah Panji Majapahit, dialah patih Majapahit yang bernama Gajah Mada. Majapahit yang hendak menaklukkan kerajaan Bali, segera mengirimkan pasukan ke Bali. Karena kehebatannya, Kebo Iwa dapat menahan serbuan pasukan Majapahit yang hendak menaklukkan Bali. Semua kapal-kapal perang Majapahit ditenggelamkan selagi berada di Selat Bali. Mahapati Majapahit pun mengatur siasat. Dalam siasat yang diatur, Gajah Mada memberikan pujian kepada Baginda Sri Astasura Bumi Banten dan Pati Kebo Iwa tanpa menimbulkan kecurigaan. Lantas Raja Majapahit membujuk Pati Kebo Iwa untuk melakukan perjalanan ke Majapahit guna menikahi wanita terhormat Nanjelita, pilihan raja yang berasal dari Lemah Tulis. Menanggapi tawaran dari Majapahit, Pati Kebo Iwa yang setia terhadap rajanya, memohon petunjuk dan persetujuan dari Baginda Sri Astasura Bumi Banten. Sang raja menyetujuinya tanpa rasa curiga. Sebelum pergi ke Majapahit, Pati Kebo Iwa terlebih dahulu melakukan upacara keagamaan di Pura Uluwatu untuk meminta kekuatan dari Sang Hyang Rudra.
Dan Sang Hyang Rudra memenuhi permintaan Kebo Iwa, mengakibatkan meningkatnya kekuatan dan kesaktian menjadi sangat luar biasa. Kedatangan Patih Kebo Iwa ke tanah Majapahit menyebabkan para tentara baik yang belum pernah melihatnya maupun yang sudah pernah takluk atas kekuatannya, menjadi terperangah, kagum, bercampur rasa ngeri dan waspada. Tentara Majapahit menampakkan ekspresi terkejut dan cemas. Arah pandang mereka terpusat ke satu tujuan yang sama. Beberapa di antara mereka nampak sedang berbisik pelan dengan teman yang berada di sebelahnya. "Lihatlah ukuran tubuhnya, luar biasa, mengerikan," ujar mereka sambil berbisik. Kemudian Patih Gajah Mada segera menyambut kedatangan Patih Kebo Iwa. "Salam Patih yang tangguh, selamat datang di kerajaan Majapahit." Patih Kebo Iwa yang menimpali salam dari Patih Gajah Mada. "Terima kasih Patih, kiranya Anda bersedia untuk langsung menjelaskan maksud dari Baginda Tribhuwana Tunggadewi yang meminta saya untuk datang ke Majapahit," ujarnya. Gajah Mada pun membalas, "Seperti yang telah dikabarkan sebelumnya Patih Kebo Iwa, Baginda Raja mengharapkan kedatangan Patih guna menjalin suatu tali persahabatan dengan kerajaan Bedahulu di Bali dan juga berharap agar Patih bersedia menemui wanita terhormat pilihan Baginda yang dirasa pantas untuk mendampingi seorang Patih yang tangguh seperti Anda." Gajah Mada menarik nafas panjang kemudian melanjutkan kata-katanya. "Akan tetapi sebelumnya, akan sangat berarti apabila Patih Kebo Iwa berkenan membuat sumur di sana, yang nantinya akan dipersembahkan untuk wanita calon pendamping Anda. Lebih lagi, sumur itu nantinya juga akan dimanfaatkan oleh rakyat kerajaan Majapahit yang saat ini sedang kekurangan air. Kiranya Patih berkenan mengabulkan permohonan ini." Patih Kebo Iwa memiliki jiwa besar dan lurus hatinya, akhirnya dia pun meluluskan permintaan tersebut. Nampak Patih Kebo Iwa yang sedang mempertimbangkan permintaan tersebut, kemudian memutuskan untuk memenuhi permintaan tersebut. Kebo Iwa berpikir sejenak kemudian dia berkata, "Baiklah, biarlah kekuatanku ini kupergunakan untuk sesuatu yang menghadirkan berkat bagi orang banyak." Tanpa banyak cakap lagi, Patih Kebo Iwa segera melakukan aktivitasnya untuk menciptakan sebuah sumur air. Sebelum memulai pekerjaannya, tidak lupa Patih Kebo Iwa meminta pedoman dari Sang Hyang Widi. Kebo Iwa berkata dalam hati, "Ya Yang Kuasa, segala yang akan saya lakukan semoga menggambarkan kebesaran namamu." Kebo Iwa mulai menggali sumur di tempat yang telah ditunjuk. Dalam waktu yang cukup singkat, sumur telah tergali cukup dalam, namun belum ada mata air yang keluar. Sementara di atas lubang sumur yang digali oleh Patih Kebo Iwa, para prajurit Majapahit terlihat berkerumun, nampak mereka memusatkan perhatian pada Patih Gajah Mada, seakan mereka menantikan sesuatu perintah. Dan benar juga, tiba-tiba Gajah Mada berteriak sangat keras. "Timbun dia dengan batu." Seketika itu, para prajurit menimbun kembali lubang sumur yang sedang dibuat Patih Kebo Iwa yang berada di dalamnya. Para prajurit pun segera menimbun lubang sumur dengan batu hasil galian itu sendiri dengan cepat. Nampak Kebo Iwa sangat terkejut dan berusaha menahan jatuhnya batu. Dalam waktu yang singkat, lubang sumur itu pun tertutup rapat, mengubur seorang pahlawan besar di dalamnya. Kemudian Patih Gajah Mada berbicara kepada para prajuritnya, "Sungguh amat disayangkan seorang pahlawan besar seperti dia harus mengalami ini. Namun, hal ini terpaksa harus dilakukan, agar Nusantara ini dapat dipersatukan. Dengan ini kerajaan Bali akan menjadi bagian dari Majapahit." Tiba-tiba timbunan batu melesat ke segala penjuru, menghantam prajurit Majapahit. Terdengar teriakan membahana dari dalam sumur. "Belum, Bali masih tetap merdeka karena nafasku masih berhembus." Batu-batu yang ditimbunkan melesat kembali ke angkasa dibarengi dengan teriakan prajurit Majapahit yang terhempas batu. Dari dalam sumur, keluarlah Patih Kebo Iwa, yang ternyata masih terlalu kuat untuk dikalahkan. Patih Gajah Mada terkejut, menyaksikan Patih Kebo Iwa yang masih perkasa, dan beranjak keluar dari lubang sumur. Kebo Iwa berdiri tegak, tangannya menuding ke arah Gajah Mada sambil berkata dengan lantang, "Dan pembalasan adalah apa yang kutuntut dari sebuah pengkhianatan." Patih Kebo Iwa langsung menyerang Patih Gajah Mada, kemarahan dan dendam mewarnai pertempuran. Akibat amarah dan dendam yang dirasakan oleh Patih Kebo Iwa, pertempuran berlangsung sangat sengit. Di sela-sela saling serang, Gajah Mada berkata, "Untuk memersatukan dan memperkuat Nusantara, segenap kerajaan hendaklah dipersatukan terlebih dahulu. Dan kau berdiri di garis yang salah, sebagai seorang penghalang."
Kesaktian Patih Kebo Iwa sungguh menyulitkan usaha Patih Gajah Mada untuk menundukkannya. Pertempuran antara keduanya masih berlangsung hebat, namun amarah dan dendam Patih Kebo Iwa mulai menyurut. Rupanya Patih Kebo Iwa tengah bertempur seraya berpikir, apa yang tengah dipikirkan olehnya, membuat dia harus membuat keputusan yang sulit. Kebo Iwa sangat gundah dan berkata dalam hatinya, kerajaan Bali pada akhirnya akan dapat ditaklukkan oleh usaha yang kuat dari orang ini. Keinginannya untuk mempersatukan Nusantara agar menjadi kuat kiranya dapat aku mengerti. Namun apabila aku menyetujui niatnya dan ragaku masih hidup, apa yang akan aku katakan nantinya pada Baginda Raja sebagai sangkalan atas sebuah prasangka pengkhianatan? Masih dalam keadaan bertempur, secara sengaja Patih Kebo Iwa memberitahukan kelemahannya kepada Gajah Mada untuk mengalahkan kesaktiannya. Wahai Patih Gajah Mada, cita-citamu untuk membuat Nusantara menjadi satu dan kuat, kiranya dapat aku mengerti, namun selama ragaku tetap hidup sebagai abdi rajaku, aku akan menjadi penghalangmu. Maka, taklukkan aku, hilangkan kesaktianku dengan menyiramkan bubuk kapur ke tubuhku. Pernyataan Patih Kebo Iwa rupanya membuat kaget Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada menunjukkan reaksi keheranan yang amat sangat atas perkataan Patih Kebo Iwa. Gajah Mada yang mengerti atas keinginan Kebo Iwa, langsung menghantamkan jurusnya ke batu kapur. Batu itu pun luluh lantak menjadi serpihan bubuk. Patih Gajah Mada menyapukan bubuk tersebut ke arah Patih Kebo Iwa dengan ilmunya. Bubuk kapur menyelimuti tubuh sang Patih Kebo Iwa. Sontak sang Patih napasnya terengah-engah. Oleh karena bubuk kapur tersebut, ternyata bubuk kapur tersebut membuat olah pernapasan Patih Kebo Iwa menjadi terganggu. Hal tersebut mengakibatkan kesaktian tubuh Patih Kebo Iwa menjadi lenyap. Melihat hal itu, Patih Gajah Mada segera melesat ke arah Patih Kebo Iwa, menusukkan kerisnya ke tubuh Kebo Iwa. Dalam cerita lain dikisahkan bahwa setelah Patih Gajah Mada menaburkan bubuk pamor ke Patih Kebo Iwa, maka seketika itu juga Patih Kebo Iwa melesat menghilang tanpa bekas alias moksa. Dan sebelum kepergiannya, dengan sisa tenaga yang ada, Patih Kebo Iwa mengutarakan apa yang ingin dikatakan untuk terakhir kalinya. Kiranya kematianku tidak sia-sia, biarlah Nusantara yang kuat bersatu, hasil yang pantas atas harga hidupku. Patih Gajah Mada dengan raut muka sedih, memberikan jawaban atas perkataan Patih Kebo Iwa. Kepergianmu sebagai tokoh besar akan terkenang dalam sejarah. Sejarah suatu Nusantara yang satu dan kuat. Tak lama setelah mendengar pernyataan tersebut, Kebo Iwa menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggalkan raga seorang patih tertangguh dalam sejarah Bali, dan Pertiwi pun meredup melepas kepergian salah satu putra terbaiknya. Dengan meninggalnya Kebo Iwa, Bali pun dapat ditaklukkan Majapahit. Berakhirlah riwayat orang besar yang berjasa pada Pulau Bali.